sebenarnya basicnya masuk ke F&B 2017 dan aku punya coffee shop dan akhirnya berlanjut ke roastery. Nah dari situ kita berpikir gimana caranya F&B itu akhirnya kan banyak banget nih sekarang kayak coffee shop. Aku pun pegiat coffee shop, penikmat kopi gitu, dan konsep-konsep coffee shop tuh sebenarnya tuh banyak banget gitu sebenarnya bisa yang kita lakukan. Dan akhirnya aku sama Arya sama Intan kolaborasi, bikinlah satu yang bikin konsep yang beda. Nah Arya sering bercerita tentang listening bar di luar gitu, listening bar namanya. Nah aku pikir ya kita akhirnya aku datang ke sini dan melihat konsep ini, oh menarik sekali gitu kan. Dan akhirnya aku pikir, gimana kalau kita bikin F&B gini. Dulu aku belajar sebenarnya ada di namanya Tracy Billings di Pondok Indah. Itu 2015-2016 aku belajar, aku part time barista segala macam, baru aku buka usaha sendiri. Subo berdiri dan beroperasi sebagai kita buka ke umum itu ini jalan mau 2 bulan. Jadi kita masih baru banget. Tapi keberadaan Subo ini sebenarnya udah lama. 3 tahunan ya? Iya 2 tahun, jalan 3 tahun. Tempat ini tuh tadinya berbagai macam fungsi udah pernah kita coba. Pernah juga kita jual sepatu roda di sini waktu itu dulu. Terus abis itu udah mulai juga udah kepikiran dulu mau ada F&B-nya. Intinya sih kopi sama cemilan gitu. Terus waktu itu masih aku sendiri yang bikin. Nah yang terjadi adalah orang-orang yang kesini pada nggak bayar. Nah, jadi serba nggak enak gitu, mau bayar nggak enak, ini nggak enak gitu, serba nggak enak. Karena kenapa? Nggak enak lagi. Jadi nggak ada perbedaan antara ini rumah, orang main ke rumah gitu, sama ini adalah satu unit komersil gitu. Makanya waktu pas ketemu Arif, gue udah cerita dari awal. Kolaborasi yang pasnya tuh di situ. Jadi gue konten, Arif emang secara bisnisnya, dan ternyata jalan gitu. Jadi memang kadang-kadang kita perlu ini ya, perlu orang lain dari sisi bisnis untuk kerjalanin. Nah itu baru 2 bulan lah kalau sekarang, benar-benar profesional gitu ya. Subo itu tuh sebenarnya dari kata sumum bonum. Itu tuh karena aku suka banget sama satu grup band dari Taiwan, walaupun kita nggak pernah di notice. Jadi aku udah berapa kali kayak nge-tag si bandnya tapi nggak pernah dianggap juga. Tapi kita happy banget kalau dengerin bandnya, namanya Sunset Roller Coaster. Ada lagu judulnya Sumum Bonum. Nah si Sumum Bonum itu tuh adalah bahasa Yunani yang artinya adalah higher good. Jadi kayak misalkan aku tuh pingin ini tempat itu tuh kalau misalkan apapun yang kita sajikan adalah sesuatu yang emang terbaik, yang dikurasi dengan passionate, terus kopinya adalah kopi segar dari roastery milik sendiri. Begitupun makanannya juga, dan musik-musiknya dan semua audio di sini juga memang dengan kualitas yang terbaik. Kalau dari gua sendiri sih ngelihatnya gini, sekarang nih jalan 2 bulan adalah ketika ada orang yang datang ke sini, harapannya tuh dari sumum bonum itu atau kebaikan tertinggi itu paling enggak vibrasinya naik. Gitu. Jadi vibrasinya dia dari yang merasa bosan jadi excited lagi, mungkin dia sedih jadi keangkat jadi happy, atau dia lagi ribet jadi plong gitu. Itu sih harapannya, karena di sini memang yang kita tawarkan kan intimate banget gitu, dan memang fokusnya sebenarnya konsep kita tuh listening bar. Karena namanya listening bar, sehingga kita bukan cafe dan kita bukan restoran, dan kita juga bukan tanda kutip bar konsep zaman dulu gitu. Jadi kita orang fokus ke sini memang dengerin musik. Nah, baru ada tambahan makanan, minuman dan lain-lain itu hanya sebagai pelengkap gitu, surprise. Jadi sebenarnya fokus utamanya adalah mendengarkan musik melalui piringan hitam. Jadi gue cuma mau jelasin bahwa sebenarnya kita berpikir pengen memulai listening bar di Jakarta atau di Indonesia. Memulai. Jadi emang kita membiasakan orang untuk datang, nggak cuman duduk gitu dengan lo di rumah apa gimana, lo datang listening bar dengan lo datang pengen ngobrol sama yang pemiliknya, pengen di situ juga ada F&B-nya gitu. Jadi kita paket lengkap lah gitu. Bicara menu di Subo, kita ada signature coffee ya, mocktail coffee. Jadi dari segi nama akhirnya bingung kan saat kita bikin-bikin gitu. Bingung nih, apa nih nama-namanya? Akhirnya Intan balik lagi human design yang Intan bilang, termnya nama-nama human design di
di human Manusia. design. Iya, di Oh bisa manusia. ceritain yang stubbornness itu tuh dari espresso kan Ya, biasanya espresso. Stubbornness tuh biasanya espresso sama nanti dapat notes-nya dia grab gitu kan. Grape wine. Iya. Iya. Di stubbornness itu di human design artinya adalah dia tuh kekeh, terus ya pekerja keras, hard worker, yang Teguh pada memang- pendirian Yes. kalau bahasa baiknya. firm kayak gitu. Terus juga kita punya youthful volley. Volley. Ya. Sama channel of mating. Kalau channel of mating lucu banget. Kalau channel of mating itu tuh ternyata itu artinya adalah orang yang memang bawaan lahirnya suka bereproduksi. Lucu kan? Pengen punya anak banyak gitu. Tapi ternyata dari sisi spiritual, kalau misalkan mereka punya anak, mereka bisa uplifting dan spiritualnya tuh bisa lebih digali ketika mereka punya anak. Kayak ada proses hamil, proses melahirkan, itu ada di channel of mating. Dan itu tuh rasanya tuh kayak gimana, Rif? Ya, seger-seger. Ada ininya ya, ada kayu Creamy. manisnya, creamy. Rempah gitu. Aroma-aroma yang ingin membuat kita berbuat ya. Tapi lebih ke aromatik ya. Iya, itu yang si channel of Channel mating. mating. Kalau makanan sih, paling kalau makanan sejuta umatnya kita punya miamin shiitake, dan itu tuh nomor 1 ya penjualan ya. Oh iya. Tiap ini ya. Dan itu nggak nyangka. Itu akhirnya Itu kayaknya nggak kita nyangka. tetapkan menjadi signature food yang selalu ada. Heeh. Karena ternyata orang Indonesia mau minumnya apapun, mau situasi apapun mereka makan mie Mie ayam. gitu. Nah, itu kayak makan berat atau makan iseng gitu, mie ya udah akhirnya itu kita adain deh. Itu ada nasi lidah. Nasi lidah asap. Mm-mm. Habis itu baru yang lainnya ini ya. Omakase. Omakase ya. Kebetulan kayak udah 2 Omakase. minggu ini itu ada daging wagyu, bisa pilih pakai nasi atau fries. Terus kita ada pastry sama kue-kue juga. Oke, jadi kita itu buka dari hari Kamis sampai hari Senin. Sementara ini kita tutup Selasa dan Rabu. Bukanya itu jadi ada 3 slot. Itu 13, 46, 79. Nah, jadi setiap yang booking itu kita kasih template mau di slot yang mana dan tanggal berapa hari apa gitu. Kita 8 orang ya satu slot. Ya, maksimum itu satu slot 8 orang. Kita strictly kalau booking lewat DM, dan nanti jangan kaget, kita ada Subo Jakarta, itu akun lama kita yang dihack. Yang sekarang aktif itu subo.jkt JKT. gitu. Iya. Kalau gue melihatnya konsep sih. Konsep, karena bicara kopi, gue melihat banyak bikin coffee shop tapi konsepnya Sama. Terus menunya es latte lagi, ada hot latte, semuanya berjarak sama. Nah, balik lagi gimana sih kalau misalkan mau bikin F&B ya konsep. Dan di sini pun tidak ada mesin espresso ya. Nggak ada. Nggak ada, Nggak kita semua Jadi manual. kita manual. Kalau sebenarnya kalau dari aku sendiri mungkin Arif itu yang memang membantu kita banget untuk bikin planningnya bakal kayak gimana. Membantu banget jadi cuan. Ya, karena gue sama Arya itu tuh sangat tidak berbakat untuk kayak gitu. Karena setelah aku belajar beberapa tahun ini tentang sustainability, people, planet, profit, dan purpose. Gimana caranya supaya orang-orang sekitar kita tuh dapat impact-nya. Berarti itu kan masuk ke arah people kan. Bagaimana juga kita supaya personal touch satu persatu. Tapi kita juga nggak bisa pendekatan sama orang tuh template gitu kan. Pasti berarti kita harus memperkecil ruang lingkupnya. Nah dari situ planet tuh apa? Gimana cara kita mengolah sampahnya? Terus akhirnya gimana supaya kita memberikan ruang hijau gitu. Nah kenapa kita liburnya banyak? Supaya si tanaman-tanaman itu keluar dan kita rawat gitu. Itu kan hal kecil yang bisa kita lakukan gitu. Terus profit. Nah, gimana caranya supaya kita tetap bisa happy, dan yang terakhir kita punya purpose juga tercapai. Berarti kita harus profitnya dapat semuanya dengan hati yang nyaman. Karena dulu itu gue sama Arya yang bertahun-tahun ngapa-ngapain tuh selalu kayak berdarah-darah. Kita sebel gitu dengan kata-kata, ini gue bleeding dulu nih kalau bisnis. Ya emang bukan itu, karena memang yang harus kita pikirin adalah kita harus sejahtera dulu, baru kita mikirin gimana caranya supaya sekitar kita sejahtera. Kita harus jadi pijar sebelum kita menjadi cahaya gitu sih. Jangan lupa like, comment, and subscribe to Rabang. Kareten Karete dua. dua.